6. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong nih. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu semala-lamanya. Atau 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Nah, Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus ini, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, jadi sama seperti Yesus, Yohanes 12:49, dia diperintahkan Tuhan ini untuk menyampaikan firman. Jadi Yesus, Roh Kudus itu tidak pernah setara dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Karena apa? Mereka ini diperintahkan oleh Tuhan Pencipta langit dan bumi. Nah, tiba-tiba Pak, di dalam data Bible, menghujat Roh Kudus itu tak bisa diampuni. Dia lebih tinggi daripada Pencipta langit dan bumi. Anehnya di sini. Terus menghujat Bapa cuma hukum mati, menghujat anak tak bisa diampuni. Ini otoritas yang tertinggi kalau dilihat Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ini diperintahkan oleh Pencipta langit dan bumi gitu loh. Nah, jadi bentar, izin saya motong. Romo atau Gus Miftah monitor nggak? Gantian sama Gurunda ya. Gurunda mau naik. Oke. Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi ketiga ini batal Pak kalau bahas tentang ketritunggalan loh. Karena di sini Roh Kudus ini diperintahkan Tuhan. Begitu pula si Yesus, kan begitu, diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman. Nah, tiba-tiba Roh Kudus ini yang lebih tinggi daripada yang memerintahkan ini loh. Menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, menghujat anak bisa diampuni, menghujat Bapa cuma hukum mati. Hukum mati berarti kan bisa diampuni nih. Hukum mati berarti hukum mati di dunia, tapi pengampunan itu kan tetap ada. Imamat 26 nomor 14 kalau tidak salah. Itu menghujat Bapa cuma hukum mati, tetapi menghujat Roh Kudus ini tidak bisa diampuni. Pada Roh Kudus ini diperintahkan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya tadinya mau nyimak di bawah aja dulu. Aku mau potong kuku soalnya. Kalau di bawah kursinya udah dempas Gurunda. Pingin ngopi sama adik-adik kita di bawah. Ya udah lanjut aja dulu. Nanti kalau ini diturunkan aja nggak apa-apa. Lanjut. Saya monitor di bawah. Selamat malam Bang Suma. Malam Bung, lanjut. Semangat. Lanjut. Memang ada yang berani turunkan Bang Juma? Enggak, saya mau baca-baca typing aja dulu di bawah maksudku. Dari sini kan bisa baca juga, alasannya ada aja. Kalau di atas kursinya sofa, Gurunda, kursi sofa di atas. Kasih dulu pencerahan itu Dayeng Gurundaku, kasih lanjut dulu. Saya belum dengar apa masalahnya, entah kemana, Timur, Kalimantan, Sumatera, Papua. Lanjut. Nanti di copy baru saya masuk. Silakan. Nah, jadi itu yang maksud saya Pak, gitu. Jadi kalau dilihat dari data-data Bible, sebenarnya tidak ada doktrin tentang Tritunggal ini gitu loh. Karena kalau Yesus pun berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus, berarti dia nggak akan pernah setara dengan Tuhan yang mengutus dia gitu loh. Begitu pula dengan Roh Kudus yang dimaksudkan di data-data tadi itu kan diperintahkan oleh Tuhan itu. Nah, dijelaskan tadi yang saya baca data ya, bahwa Roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, data-data itu jelas mengisyaratkan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran yang dipercaya sebagai Roh Kudus ini dipastikan tunduk dan patuh kepada Pencipta langit dan bumi. Tetapi kenapa di data itu, di data Bible yang satu mengatakan menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni? Nah, ini berarti Roh Kudus ini lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri loh. Imamat 26 nomor 14, menghujat Bapa hukum mati, menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, Matius 12 nomor 32, menghujat anak bisa diampuni. Jadi ketiga entitas ini sebenarnya nggak pernah sehakikat,
Tapi anehnya Roh Kudus ini kok lebih tinggi derajatnya kalau dilihat daripada Tuhan yang memerintahkan dia untuk menyampaikan firman. Kan begitu. Nah, biar dia santai dulu. Silakan. Diperintahkan Santo, imamat berapa tadi? Imamat 26 nomor 14 kalau nggak salah. Coba saya lihat lagi. Kan Pak belajar ditanggapi kenapa Roh Kudus lebih tinggi daripada Bapa dan Yesus. Silakan itu poinnya, lanjut. Roh Kudus itu seperti tadi kata-kata di dalam Yohanes bahwa Yesus berkata bahwa aku akan memberikan seorang penolong. Yang dimaksud adalah Roh Kudus itu yang nanti tinggal bersama-sama dengan kamu dan di dalam kamu, itu maksudnya. Imamat. Tadi Santo, imamat berapa? Imamat 24 nomor 16. Imamat, oke. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Sudah. Itu kan di situ ada orang Israel kan. Jelas, bagus untuk ingatkan kita dengan imamat ini. Sedikit lagi Pak belajar ya. Saya biar mau sebenarnya saya benci sekali dengan konsep Tritunggal ini. Saya mau putuskan Tritunggal ini dengan Ulangan 18:17 sampai 19. Ya, tolong dibaca Pak belajar ya. Jadi supaya tidak keliru kita dalam beriman berketuhanan. Ini jelas sekali nih ya. Ini saya baca. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Sambil dibuka saja. Ulangan 18:17 dan 19. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Jadi jelaslah firman itu adalah perkataan, bukan menjelma dari manusia. Di situ loh. Masya Allah, betul lah kata Pak Mariam, ya, Pak Mariam, dalam konteks Perjanjian Lama ini kan belum lahir agama Kristen, belum lahir agama Islam kan? Ini masih perjalanan orang Yahudi, bangsa Israel kan? Jadi ulangan itu ketika persoalan bangsa Israel ini yang dekat sekali dengan Allah pencipta, itulah diturunkanlah ini. Jadi memang kalau konsep itu, tapi di dalam konsep ini mengantarkan kita siapakah juru selamat yang akan datang itu, dan dialah itu jangan ini memang kisahnya lain karena nanti kita mundur lagi ke bangsa Israel. Itu Mariam. Loh, justru gini loh Pak belajar, justru karena keleman itu adalah Tuhan firman itu kan sudah menjadi manusia. Di situ loh yang maksud saya, ketika Anda membaca sebelum Yesus turun, makanya dikatakan nih, gitu loh. Ini jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, rasul. Ya, firmannya itu nih. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi, seorang nabi, ya, aku akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau. Nah, seperti engkau itu berarti sama. Apa yang membedakan Yesus itu dari nabi-nabi sebelumnya itu loh, itu pesan yang disampaikan yang selama ini terdogma dan terdoktrin bahwa firman sudah menjadi daging gitu loh.
bahwa di sini sudah jelas dikatakan sebelum nih, karena ini ada di Bible, ada di Alkitab yang Anda sekarang yang Kristen panuti gitu loh. Dan sudah dijelaskan, aku akan menaruh firmanku, yang selama ini konteks permasalahan adalah firman dalam mulutnya, berarti firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan, berarti Allah itu memerintahkan gitu loh kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku. Nabi itu utusan itu. Nah, nabi itu utusan. Nah, jadi itu maksudnya Pak Belajar, kita di dalam memang harus membaca pelan-pelan. Jadi apalagi ini kalau ulangan sebelum Injil, perjanjian baru, ini sudah dikatakan sama sepertimu. Ya, sebelum-sebelum, jadi Yesus ini tidak lebih daripada itu gitu loh maksudnya. Nah, supaya dipahami bahwa konsep ketritunggalan itu adalah 3 jadi 1 itu nggak benar gitu loh maksud saya. Ya utusan nabi-nabi gitu loh maksud saya. Pak Maryam, di situ seorang nabi loh. Karena Yesus tidak merujuk ke nabi kan, ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, itu Allah sendiri yang mengatakan itu. Nabi itu berarti bukan merujuk kepada Yesus. Antara saudara-saudara mereka, dari antara saudara-saudara mereka itu. Kalau Yesus itu bukan nabi, terus bagaimana dia menyampaikan Injil? Sekarang saya tanya. Menaruh firman itu artinya perintah. Contohnya seperti Musa kan? Nah, contohnya seperti Nabi Musa. Iya. Justru Abraham, itu makanya Ishak, ayat itu menyatakan sebelum Yesus ini menyampaikan firman sudah ada sebelumnya gitu loh. Itu namanya Musa, terwahyukan, kitabnya apa? Taurat. Nah, sekarang Yesus ini mendapatkan wahyu, kitabnya apa? Injil. Sama. Itulah yang saya maksud bahwa dia itulah nabi. Bahwa firman itu yang menjadi daging itu sudah dijelaskan di sini adalah ditaruh di dalam mulutnya. Jadi bukan firman menjadi daging, ditaruh di dalam mulutnya untuk disampaikan. Nah, Ulangan ini kan masuk dalam Taurat kan, kita berapa ini? Ya, ini kan masih Taurat. Ya, jadi ini masih cerita tentang Allah dengan orang Israel itu. Nah, belum merujuk kepada Yesus. Nah, ini justru deadlocknya di sini dari tadi. Mungkin Gurunda udah menyimak dari tadi ya, Gurunda. Silakan masuk. Ini konsep Tritunggal sama Tauhid, Gurunda. Jadi dari tadi udah 2 jam muter-muter aja terus di sini. Mungkin ada pencerahan sedikit dari Gurunda. Tafadhol Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tauhid, artinya kan mengesahkan. Mengesahkan artinya tidak boleh menggabungkan, mencampur adukkan hakikat Tuhan dengan apapun, dengan malaikat, dengan manusia, dengan nabi, dengan rasul. Tuhan harus berdiri sendiri. Tuhan mengutus para nabi, mengutus para rasul, mengutus malaikat. Dalam konsep agama Yahudi, malaikat datang menurut Yesus mengaku Tuhan, Musa datang mengaku Tuhan, Abraham datang mengaku Tuhan. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Tapi mereka bukan Tuhan, tetapi cakupannya adalah, perkataannya adalah ucapan Tuhan. Dia sebagai duta, dia sebagai wakil. Nah, kita tidak usah mutar-mutar. Tauhidnya Yesus itu apa? Tauhidnya Yesus itu di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Seluruh nabi mengajarkan hidup kekal. Seluruh manusia ingin hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal berarti surga, mati kekal berarti neraka. Konsep tauhidnya jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal, mentadaburi, ya, menjabarkan, mengimani, mempercayai, meyakini bahwa engkau satu-satunya Elohim, satu-satunya Eloah, satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, bukan hanya itu. Percuma mereka mengaku engkau satu-satunya Tuhan jika tidak mengenal aku sebagai rasul yang engkau utus. Itu tauhid.
Berarti Yesus melakukan apapun, membangkitkan orang mati, mematikan orang bangkit, membuat matahari menjadi 5, matahari terbit dari selatan, atau apapun yang ia lakukan, posisi Yesus, orang yang berakidah, maka akan mengatakan Yesus tetaplah utusan. Karena itu pesan beliau. Hidup kekal itu mereka mengenal 2 unsur. Yang pertama, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan alam semesta, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Aku dikenal sebagai apa? Utusan. Berarti la ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Nah, itu baru tauhid. Kalau diembel-embelin jadi daging, jadi manusia, jadi firman, itu embel-embel dari luar. Tapi kalau menurut konsep Yesus, hidup kekal bisa diperoleh hanya dengan meyakini, mempercayai, mengimani Tuhan itu satu, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Ada berapa yang mengutus Yesus? Cuma satu. Ada lagi yang mengutus Yesus selain daripada Dia yang satu itu? Enggak ada. Dia enggak diutus oleh Roh Kudus. Tidak ada. Yesus diutus oleh Sang yang Maha Berkehendak. Dia yang menghendaki Yesus nuzul ke bumi atas perintahnya, atas titah yang keluar dari kalamnya berupa kalimat. Jadilah engkau hamil, wahai Maria, meskipun tak ada suamimu, meskipun kau tidak pernah disentuh laki-laki. Aku mau, aku yang punya otoritas tertinggi, engkau hamil dan melahirkan ciptaanku tanpa ayah. Jadi lahir dia. Begitu dia lahir, apa yang diajarkan? Akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Yang dia katakan, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya daripada Yohanes Pembaptis kira-kira? Dari sejak Yohanes Pembaptis sampai manusia terakhir di tahun 2024 ini. Itu siapa yang lebih tinggi jabatannya? Tak ada. Yohanes Pembaptis yang lebih tinggi. Dia yang membaptis. Tetapi apa kata Yesus? Kesaksian Yohanes levelnya masih rendah. Sebab ada kesaksianku yang jauh lebih penting dari kesaksian dia. Apa itu? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, semua mukjizat yang terjadi padaku, semua kekuatan yang Tuhan limpahkan kepadaku, semua tanda-tanda yang Tuhan berikan kepadaku, semua itu berupa pekerjaan. Dan pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi kalau mau hidup kekal, kuncinya cuma 2. Apa itu? Syahadatain. Apa syahadatain itu? Mempersaksikan 2 aspek kebenaran. Apa itu? 1, mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu yang mengutus para nabi termasuk Yesus, dan mengenal Yesus yang ditolak oleh Yahudi sebagai nabi dan rasul untuk Bani Israel. Selesai. Amin. Bang Suma. Ya, silakan Bang. Silakan Pak. Hidup kekal itu kuncinya mengenal Yesus sebagai apa? Juru selamat. Ya, sebagai juru selamat. Kita lihat poinnya di dalam Kisah Para Rasul 13. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Penggenapannya Kisah Para Rasul 2:22. Hai orang-orang Israel, kita nggak dipanggil. Hai orang Indonesia, nggak dipanggil kita. Yang dipanggil orang Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi faktanya dia mampu membangkitkan orang mati. Ternyata yang membangkitkan bukan dia, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Amin, Jadi amin. Yesus mau dikenal sebagai juru selamat. Juru selamat, ya, utusan. Yes, ya, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Lanjut. Clear. Silakan Pak belajar, silakan. Waduh, ini ada. Kenapa dinaikin nih pakai nama ini? Nggak boleh dong dinaikin. Juma, Badun, bodoh. Orang gila naik. Biarin. Siapa itu? Belajar baik-baik Naik nyelonong, teriak-teriak lagi. Ya, lanjut Bang. Kalau di Islam kami itu udah final. Kami beriman kepada sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai hamba Allah yang taat, yang dikasihi, yang disayangi, dilindungi, diamankan keadaannya, diberi rizki, diberi kehidupan yang nyaman oleh Tuhan. Kami beriman dia nabi, dia rasul. Tak ada yang bisa menggoyahkan iman kami terhadap beliau. Setiap nama beliau disebutkan, kami berikan pujian kepadanya alaihi salam. Apabila ia datang, yaitu roh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Beliau menyatakan apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku dan dia akan bersaksi tentang aku. Satu hal pembeda antara Islam dan Kristen. Umat Islam itu bersaksi tentang Yesus. Kesaksian umat Islam sesuai dengan kesaksian dia terhadap Bani Israel. Umat Islam bersaksi, oknum ini adalah utusan Tuhan. Orang Kristen juga bersaksi, sayangnya kesaksiannya itu meleset dari kesaksian Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Tapi Kristen kesaksian terhadap oknum ini berbeda. Aku Kristen bersaksi, memiliki keyakinan dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih, Yesus itu adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Ini konsep yang keliru, konsep yang meleset dari kesaksian Yesus. Sementara Yesus mengatakan apabila ia datang, maka dia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah, kami umat Islam benar-benar bersaksi sesuai dengan kesaksian beliau di tengah-tengah Bani Israel. Kami bersaksi dia datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul. Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus yang berasal dari Tuhan itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Tuhan, dia akan bersaksi tentang aku. Apa kesaksian Yesus ketika dia datang ke atas muka bumi? Wahai Bani Israel, hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Apa kesaksian Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersaksi, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nah, sedangkan Kristen bersaksi apa? Mendekapkan tangan di depan dada, memejamkan mata, mulai dipenuhi oleh roh dalam dirinya, lalu kemudian memikirkan dengan penuh hati, penuh keikhlasan, sampai meneteskan air mata, bahkan terkadang sampai tidak menyadarkan diri, karena bersaksi di hadapan pencipta alam semesta bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia untuk membebaskan mereka dari dosa-dosa. Ini kesaksian palsu. Tak pernah Yesus mempersaksikan hal demikian.
Yang memiliki kesaksian benar valid hanya kami umat Islam. Itu fakta. Jadi mau ditolak atau tidak ditolak, itulah iman kami. Kami beriman, kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain yang mengutus Nabi Isa, dan Isa alaihissalam kami bersaksi bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Iman kami, kesaksian kami tentang oknum tersebut berkesesuaian dengan kesaksian beliau. Aku bersaksi Bapa yang mengutus aku. Aku bersaksi aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Subhanallah, bukan secara kebetulan, tetapi karena kesaksian ini berasal dari esensi yang satu, yaitu Allah. Maka kesaksian Yesus dan kesaksian umat Islam itu satu paket, satu jalan, satu irama, satu ketukan, satu not, satu gelombang, seia sekata. Kalau Kristen berbeda. Nah, ini yang sangat disayangkan. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Bang Belajar ditanggapi. Saya terima, artinya pandangan Bang Suma luar biasa, dan seperti iman Muslim, saya tetap pada iman Kristen, mengakui pada Tritunggal, Trinitas itu. Sama-sama di situ ada Isa, di kami ada Yesus Kristus, ya. Oke, jadi gini, saudaraku, berbicara mengenai Tritunggal, artinya Anda mendudukkan Yesus, Anda mendudukkan kemudian Isa. Kita kesampingkan dulu Isa. Oke. Kita kaji Tritunggal. Bagaimana mungkin Tritunggal itu bisa lolos? Dalam arti kata meloloskan Yesus menjadi sehakikat dengan pencipta alam semesta. Sedangkan Yesus pada awal pengucapan beliau tentang dirinya nuzul ke muka bumi, dia katakan di dalam Yohanes 8:42, dia datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Kalau dia sehakikat dengan pencipta alam semesta, maka dia akan datang dan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Karena hakikat pencipta itu hanya satu. Pencipta memiliki satu hakikat. Pencipta memiliki satu kehendak. Tidak mungkin pada pencipta itu ada dua kehendak. Kalau sampai pada hakikat pencipta ada dua kehendak, yang satunya ingin mematikan, yang satunya ingin menghidupkan, maka akan perang dua kehendak ini. Maka terjadilah perang antara Tuhan dengan Tuhan. Itu tidak mungkin. Dalam diri manusia itu ada dua kehendak. Pada saat dia ingin memilih sesuatu, ada dia menginginkan dan ada dia tidak menginginkan. Contoh, dia ingin membeli sepatu. Di situ ada dua kehendak. Ada kehendak ingin membeli dan ada kehendak tidak ingin membeli. Tetapi pada endingnya akan jatuh kepada satu hakikat pilihan. Apakah dia beli atau dia gagal untuk membeli? Nah, sekarang peristiwa yang terjadi terhadap Yesus, kalau kita lihat dari 1 Yohanes 1, pada mulanya Theos bersama Logos. Pada saat Theos bersama Logos, Yesusnya ada di mana? Yesus ada di mana pada saat itu? Gak ada. Yesus nanti dikatakan ada setelah dia menjadi daging. Pada saat dia menjadi daging, rupa-rupanya kalau kita konfirmasi kepada Kolose 2 nomor 9, seluruh jasad Yesus itu kepenuhan keteosan. Kemudian Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini adalah sesuatu yang sangat kontradiksi. Coba bayangkan. Di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang. Tidak mempertahankan ketuhanannya. Melainkan mengosongkan dirinya. Lalu merendahkan dirinya. Sama seperti manusia. Mengambil rupa manusia.
Berarti kalau itu betul, Filipi 2 ini benar, Tuhan turun derajat, bahkan sampai mengosongkan diri, bahkan melevelkan dirinya dengan makhluk manusia, bahkan taat, dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Maka entah siapa yang berbohong, penulis Filipi ataukah penulis Yohanes. Yohanes 1 ayat 14, Yesus lahir sebagai manusia. Oke. Setelah dia lahir menjadi manusia, berarti yang satu hakikat ini menjadi manusia, yang satu kehendak ini yang menjadi manusia. Maka ketika dia menjadi manusia, sejatinya dia harus berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta. Lu mau apa? Masih mau kau datang besok? Aku ini Tuhan, tak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi faktanya, dia masih mengenalkan tangan ke langit. Padahal dia sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Gugur kalau dia satu hakikat dengan yang maha berkehendak. Harusnya kalau sampai dia di situ, silakan. Sampai di situ, aku datang bukan atas kehendakku. Kata-kata ini kan bermakna sekali. Artinya bahwa Yesus berkata, aku datang bukan kehendakku. Berarti Allah, ibarat kita bersepeda, kan sepeda itu kan benda, ya. Sepeda. Kita ini kan yang mau bersepeda, tapi kita kan bilang kita bersepeda, gitu. Iya kan? Jadi Allah berinkarnasi menjadi manusia, yang itu tubuh Yesus Kristus. Jadi di Yohanes 1 ayat 14 itu coba Bang Suma jelaskan kontroversialnya dengan Filipi. Filipi berapa Bang Suma? Filipi 2. Filipi 2. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Firman itu telah menjadi manusia. Anehnya, setelah firman itu menjadi manusia, dimaknai sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia. Kalau Tuhan yang datang sebagai manusia, maka sejatinya yang manusia ini akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku Tuhan yang berkehendak menjadi manusia. Maka kemanusiaanku ini adalah Tuhan itu sendiri. Tapi faktanya tidak seperti itu. Seekor kambing menginginkan kemudian dirinya menjadi seekor ayam. Maka ayam ini akan berkata, aku menjadi seekor ayam atas kehendakku sendiri. Aku tadi kambing, tapi karena aku mau berkehendak, karena aku mau menjadi ayam, maka aku jadi ayam. Maka aku menjadi ayam adalah kehendakku sendiri. Masakan ada kambing merubah dirinya menjadi ayam, lalu ketika dia menjadi ayam, dia menyumpahi dirinya sendiri. Aku menjadi ayam bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa, cupu? Kau yang mau. Gak ada yang menyihir kau supaya kau jadi ayam. Kau sendiri yang mau. Berarti kau menjadi ayam atas kehendakmu sendiri. Jangan kau tuduh yang lain. Kamu yang tadinya kambing kan? Ya. Kau yang tadinya menciptakan kan? Ya. Kau yang tadinya bersama-sama dengan kambing itu kan? Ya. Terus kau sekarang jadi apa? Jadi ayam. Yang memerintahkan kau jadi ayam siapa? Si sapi itu. Mana si sapi itu? Mana si kambing itu? Ya ini aku sendiri. Berarti kau jadi ayam, siapa yang perintahkan? Ya saya sendiri. Berarti lu harusnya ayam mengaku aku jadi ayam atas kehendakku sendiri. Kau jadi lupa diri. Lupa diri ente. Kau jadi manusia atas kehendakmu sendiri atau bukan? Bukan. Oh berarti kau bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kamu ciptaan berarti. Masakan Tuhan lupa dirinya kalau dirinya adalah Tuhan? Masakan pencipta dia lupa kalau dirinya adalah pencipta? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Waduh. Berarti kamu posisimu sama seperti Bang Suma. Bang Suma menjadi manusia bukan atas kehendak Bang Suma. Manusia menjadi makhluk yang terganteng di dunia bukan atas kemauan Bang Suma. Tapi atas kemauan siapa? Atas kehendak dia yang mau. Siapa itu? Sang Maha Pencipta. Kamu jadi manusia menjadi anaknya Maria atas kehendak siapa? Atas kehendak dirimu? Bukan. Atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Berarti dirimu dan yang mengutus dirimu itu adalah beda hakikat. Ya.
Gimana Bang? Ya, jadi dalam konteks hal ini malam ini saya mengakui bahwa Yesus itu utusan. Ya, memang ada di dalam Bible tercatatkan. Tetapi juga secara iman saya mengakui dia adalah Tuhan. Makanya sampai hari ini kita tetap panggil dia Tuhan Yesus Kristus. Deal kan, Bang Suma? Boleh, deal ya? Boleh saya membaca satu dalil, Bung? Boleh ya? Maaf nih, boleh, sebelumnya nih. Oke, saya baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesat di sini dalam bahasa Yunaninya itu penting penekanannya. Planos. Planos itu pembohong. Planos itu penyesat. Jadi banyak pembohong, banyak penipu, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Saudara mengatakan yang dilahirkan Maria itu adalah manusia. Tapi mohon maaf, jangan tanggalkan iman saudara yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dengan demikian, Anda tidak yakin sepenuh hati bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi Yesus itu datang sebagai Tuhan. Berarti Anda masuk dalam kategori sang planos. Mulut berkata A, tapi implementasi perilaku keagamaan berkata Z. Ingat, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak Bapa dan juga menolak anak? Kalau orang tidak menolak Bapa, maka orang itu akan mendudukkan Bapa itu berdiri sendiri, tidak serupa dengan makhluk, tidak pernah terbentuk menjadi makhluk, tidak akan pernah mati karena dia maha hidup. Dan kalau kemudian menolak anak, artinya ketika anak itu datang mengaku dirinya sebagai utusan, ditolak. Tidak, kamu bukan utusan, kamu adalah jelmaan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Maka antikristus itu adalah dia yang menolak Bapa satu-satunya Tuhan dan menolak anak sebagai utusan Tuhan. Apa yang terjadi pada saudara Kristen? Yang terjadi pada saudara Kristen, Bapa adalah anak, anak adalah Bapa. Dia adalah satu hakikat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jelas itu. Antikristus itu apa? Antikristus adalah yang menolak Bapa. Bapa berkehendak agar dirinya dikenal sebagai Tuhan satu-satunya. Jangan ada ilah lain di depan, di samping, di atas, belakang. Akulah Tuhan, tak ada yang lain selain aku, kata dia. Yesaya 45 nomor 5, Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5. Jelas itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Kalau manusia tidak menolak Bapa, berarti Bapa jangan diganggu-ganggu. Bapa adalah hakikat yang berdiri sendiri. Bapa adalah hakikat yang maha suci, maha hidup, maha mematikan. Bukan dia yang dihidupkan, bukan juga dia yang dimatikan. Harus sendiri, dalam keadaan apapun berdiri sendiri. Laisa kamislihi syai' huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya, tak ada tambahan, tak ada pengurangan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang betul, tak ada yang lain. Itu baru menerima Bapa. Tapi kalau menolak Bapa, maka Bapa diimani inkarnasi menjadi manusia, Bapa diimani berkenosis jadi manusia, Bapa diimani berteofani jadi manusia. Itu berarti menolak keadaan hakikat Bapa yang sesungguhnya. Siapa yang menolak anak? Anak yang datang, aku ingin agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, akan tetapi orang yang banyak berdiri mengelilingi aku. Aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Berarti aku mau dikenal sebagai utusan. Barang siapa yang menolak aku sebagai utusan, mengembel-embelin aku ini inkarnasi, aku ini penjelmaan, aku ini teofani Tuhan, maka itu sama dengan menolak aku. Maka antikristus adalah menolak Bapa dan menolak aku. Artinya Bapa yang satu-satunya dan Yesus yang adalah utusannya digabungkan menjadi satu. Maka aku diimani, aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Itu adalah antikristus. Coba telaah semua ini, pernyataan-pernyataan Yesus dengan akal. Coba 1 menit, silakan ditanggapin, mau muslim maupun saudaraku Kristen. Kita tanggapin. Ketika kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, apakah pernah kau lontarkan sesuatu yang bukan hak dari mulutmu? Kau mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku ajarkan kepadamu. Kau mengajarkan, kau mendikte, kau mempraktekkan sesuatu yang tidak pernah aku ajarkan dan bukan hakmu untuk melakukan itu. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah melakukan dan menyatakan perkataan yang bukan hakku untuk aku katakan. Berarti ketika kita sebagai apologet Islam atau apologet Kristen mencoba menarasikan, comot dalih dalam Bible, maka itu kita masih 2 langkah, 3 langkah hanyut ditinggalkan oleh konsepnya Yesus. Maksudnya apa, Bang? Yesus mengatakan dalam rangkuman pengajarannya Yohanes 17:8, segala firman yang terkadang dicomot oleh Islam dan dicomot oleh Kristen, semua itu, semuanya bulat telah kusampaikan kepada muridku. Tak ada yang tersisahkan, semuanya telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Rupa-rupanya setelah Yesus mengumpulkan segala firman yang ia sabdakan ke tengah-tengah Bani Israel selama penginjilan, semua itu dirangkum dengan kesimpulan mereka para murid menerima firman, dan mereka para murid yang menerima firman ini percaya dengan pasti bahwa Yesus level tertingginya hanyalah Rasul utusan Allah. Itu kata Yesus. Datang kita hidup belakangan, tidak pernah jumpa Yesus, hanya baca Bible, comot-comot ayat, aku dan Bapa adalah satu, aku adalah ini, aku adalah itu, dan bla 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 bla, segala macam upaya untuk mentuhankan dirinya. Padahal Yesus mengatakan, sini loh ayat yang kau copot, sini ku potong lidah kau. Sudah kukatakan, semua data-data yang kau jadikan untuk mengajak manusia mempertuhankan aku, semuanya telah kuajarkan kepada muridku. Muridku lebih dulu menerima daripada kalian, dan muridku setelah menerimanya mereka percaya dan pasti bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah. Ente sopo? Cuman comot-comot ayat, cuman dengar dari pendeta, cuman dengar dari pastor, aku jadi Tuhan. Orang yang seusiaku, sesamanku, bertemu aku, makan denganku, duduk denganku, baring denganku, sembunyi denganku, sujud di hadapan Tuhan denganku, mereka menerima firman, kupingnya dan mulutku, aku sampaikan segala firman itu, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kamu hanya mendengarkan Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, lantas kau sibuk mempertuhankan aku. Cuman sekali orang itu saja satu yang memanggil aku Tuhan. Kau tidak baca dalam buku yang kau genggam setiap hari Minggu, ribuan data-data ucapanku mengatakan Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Kenapa kau tidak peduli terhadap ucapan-ucapanku yang ribuan itu, dan kau peduli dengan ucapan Thomas yang cuma satu? Aku mempraktekkan, aku mencontohkan, aku melisankan, aku mendikte muridku memanggil Tuhan, sujud kepada Tuhan. Butakah matamu? Kau tidak lihat aku bertuhan? Kenapa justru Thomas yang kaget melihat ada apa dengan diriku, yang mengatakan engkaulah Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku? Hanya gegara itu. Hanya gegara orang Majus datang mencari Yesus bayi yang mengatakan bintang timur yang telah lahir hari ini. Mereka sujud menyembahku. Hanya orang gila yang ada di Markus 5 kemudian menyembah padaku, membuat kalian menuhankan aku. Sedangkan aku sejak aku dilahirkan sampai aku diangkat ke langit, hidupku, sehari-hariku hanya menyembah kepada Bapa yang telah mengutus aku. Butakah kau melihatku?
Bukankah ketika aku masuk ke bait suci, aku bersujud menyembah kepada ilahku? Bukankah ketika aku ingin dilempari batu, aku menyatakan aku akan pergi kepada Bapakku? Bukankah engkau melihat aku sujud dan mengangkat tangan hanya berdoa kepada ilahku? Apakah itu kurang? Haruskah aku mati untuk beribadah kepada Tuhanku? Sehingga kau bisa membuka cakrawala berpikirmu bahwa aku ini adalah hamba Allah, bahwa aku ini adalah utusan Allah, bahwa aku ini adalah abdi Allah, aku makhluk Allah, aku ciptaan Allah. Lantas siapa yang mengajarimu untuk sujud beribadah dan menyembah kepada aku? Siapa yang ngajarin itu? Hanya gegara Thomas mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Lantas kau mempertuhankan aku? Kemana otakmu? Kemana akalmu? Sibuk aku siang dan malam mempraktekkan mengajak murid-muridku menyembah kepada Tuhanku. Ente sibuk siang dan malam menyembah kepadaku. Makanya apa yang terjadi kemudian? Ending terakhirnya, sekiranya waktu bisa dipercepat atau sekiranya waktu bisa dimundurkan, Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku junjungan, junjungan, mar, kurios, Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi di akhirat nanti, di akhir zaman kelak, banyak orang datang dengan muka yang kecewa. Yesus, opo? Yesus, opo? Balik sini. Enggak. Balik sini. Tidak. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu? Maras. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga? Balik sini dong. Tidak. Enyahlah daripadaku. Aku sungguh tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus sadar, Yesus. Kenapa rupanya? Ini levelnya saya sudah sampai pada level bermujizat loh. Emang gue urusin? Levelnya sampai saya mengusir setan loh. Emang gue urusin? Saya sampai ngobatin orang loh, sus. Enggak urus. Tapi apakah kamu beribadah kepadaku? Ya. Kau menyembah kepadaku? Ya. Atas kehendak siapa? Kau ibadah minggu? Iya. Atas kehendak siapa? Kamu makan babi? Atas kehendak siapa? Kamu tidak bersunat? Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Jawab. Ada loh, sus. Siapa? Ada makhluk yang datang kepada Paulus, ada makhluk yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, mengaku mengatasnamakan dirimu. Yesus, loh, saya kan sudah bilang di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kamu gak baca dalil itu? Kamu gak paham dalil itu? Aku sudah mengatakan, wahai kalian, jika kau mendengarkan ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, atau mengaku bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab setelah aku terangkat ke langit, akan muncul penyesat, akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, dan dia akan melakukan mujizat yang sangat dahsyat sehingga menyesatkan banyak orang. Kamu nggak tahu itu? Aku sudah katakan kepada muridku, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang yang berkata dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua nanti, buka matamu, di situ ada tanda. Apa itu? Aku datang dengan cahaya yang mengkilat, memancar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada oknum-oknum yang melihat cahaya, mendengarkan suara, itu bukan aku. Yang mengajarkan menyembah kepadaku itu bukan aku. Yang mengajarkan bahwa aku mati untuk nebus dosa itu bukan aku. Tetapi Mesias palsu atau Yesus palsu yang sudah kukabarkan kepada kalian dalam Matius 21 nomor 8 dan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 dan seterusnya, bahwa akan datang Yesus palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia. Tapi ente lagi-lagi tidak mau mendengar. Kamu lebih mendengarkan syahwatmu, nafsumu daripada aku. Padahal di dalam kitab yang kau genggam dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Tuhan mengutus aku, barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup. Pada saat aku mengatakan aku ingin agar manusia itu percaya,
bahwa Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan aku adalah utusannya. Kenapa kalian tidak percaya? Malah percaya kepada orang yang tidak aku kenal, yang mengajarkan aku Tuhan, aku mati nebus dosa, aku mati terkutuk. Siapa dia itu? Ya, jadi ini Bung, mohon maaf saya panjang. Ini kayaknya zalim namanya, tapi saya minta maaf. Yang pada intinya adalah Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Apa yang apologet Islam lakukan adalah wujud kami memuliakan oknum tersebut. Kami tidak rela dia diludahin, kami tidak rela dia ditelanjangin, kami tidak rela dia dibunuh, kami tidak rela kemudian dia dituhankan. Demi Allah, beliau hanyalah Nabi dan Rasul yang diutus sebagai ujian untuk kita. Siapa yang serakah akan kebodohan akan menuhankannya, tapi siapa yang serakah akan akal sehat maka dia akan menolaknya dan mensucikan dirinya dari orang-orang kafir. Demikian. Silakan Bang, belajar terus. Ya, sampai di sini saya paham. Artinya masuk ke nalar, masuk logika, masuk akal sehat dari pandangan Islam yang disampaikan oleh Bang Suma. Tapi saya pikir teman-teman setuju bahwa ini persoalan iman ya. Teman-teman yang di bawah juga, saya belajar ini juga belajar, namanya juga belajar. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya pikir Bang Suma nanti kita ketemu lagi dalam pencerahan-pencerahan berikut ya. Insya Allah Bang, insya Allah. Insya Allah, saya belajar, saudara saya juga belajar. Amin. Ya, jadi terima kasih sekali dan satu poin. Bang belajar mungkin ada keraguan dari Islam. Silakan Bang belajar, tanyakan dulu kayak tadi tuh. Kayak apa namanya? Kenapa Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro kayak gitu? Silakan, mungkin ada keraguan, mumpung ada Guru Juma, silakan. Tidak, itu dalilnya sudah lengkap. Dan tadi siapa tadi sudah jelaskan. Ya, jadi tidak kita mengulang lagi. Waktu sudah larut sekali. Saya sudah berjam-jam ini ya. Berapa jam tadi sendirian ini? 3 jam. Istirahat dulu Bang. Iya, sudah 3 jam ini. Jadi luar biasa. Nanti kita ketemu kapan lagi? Nanti saya ada di channel ini. Baik. Bang belajar, kalau Gurunda nggak di sini, di sahabat Bang Juma di ini ya, di follow ya, sahabat Bang Juma Bang belajar. Ya, jadi nanti Bang belajar bisa ke situ. Closing statement dulu bahwa memang teman-teman yang di bawah yang lagi ikutin bahwa memang kalau dari Bible kita harus mengakui bahwa Yesus mengaku bahwa dia diutus. Jadi kalau yang kata-kata teman-teman kita bahwa dia utusan, kita harus mengakui itu. Gitu ya, teman-teman Muslim. Saya pikir itu ya poinnya. Iya Bang, iya Bang. Mantap. Ya, nanti soal proses-proses selanjutnya itu kan masing-masing ya, masing-masing. Ini soal kita diskusi yang luar biasa bagi saya di malam hari ini. Kalau bagi saya secara iman Kristen ya ini puji Tuhan karena bagaimana kita saling mendapat ya transfer knowledge ya dari Bang Suma juga luar biasa yang malam hari ini tiba-tiba hadir akhirnya teman-teman yang tadi secara struktur kata yang memang penjelasannya tidak pada intinya, tapi pada kali ini memang luar biasa. Saya dengan Bang Suma langsung bisa memberikan pencerahan dan masuk di akal ya, masuk di akal. Dan saya pikir teman-teman yang lain di bawah juga harus mengakui bahwa Yesus adalah utusan gitu. Terima kasih. Allahu Akbar, subhanallah. Makasih banyak Bang belajar. Kita ketemu lagi nanti ya Bang belajar. Makasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Masya Allah. Ternyata Gurunda penakluk dari semuanya. Ya, saya juga closing ya teman-teman. Pada dasarnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan kepada kita semuanya bahwasanya umat Islam itu berperang di jalan Allah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah.
berperang di jalan Allah. Ketika kemudian Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kata pengikutnya, kata muridnya, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kemudian kepada kaumnya, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi, maka ada manusia yang mengikut kepadanya untuk menolongnya menegakkan tali agama Allah. Seluruh nabi membutuhkan bantuan dari umatnya untuk meneguhkan kemudian ajaran yang diterima dari Tuhannya tersampaikan kepada siapa diutus. Lalu sebaliknya kata Allah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Akan tetapi kata Allah, orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Maksudnya apa? Mereka membantu tagut, mereka menolong tagut. Siapa tagut ini? Iblis. Menolong iblis supaya orang-orang itu mati akalnya, meninggalkan penyembahan kepada ilah yang betul. Maka perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah kawan-kawan syaitan itu. Maksudnya ketika ada konsep, ketika ada dinamika di dalam berfikir seseorang itu rusak atau salah, tidak rasio atau tidak seimbang, maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, keluarkan setan itu dari dirinya, bantu dia untuk keluar dari setannya. Inna qaidas syaitani kana da'ifan, kata Allah, sesungguhnya tipu daya setan yang ada pada diri orang tersebut itu sangatlah lemah. Yang membuatnya kuat adalah ketika orang tersebut tidak mau mendengarkan apa yang menjadi peringatan akal sehat. Makanya Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaiba fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau umat Islam, engkau Nabi Muhammad, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah peringatan, berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi tugas kita hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau untuk berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta. Ya, ini kabar gembira. Maka kata Allah, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan. Maksudnya, wahai saudara-saudaraku, jika kau menanggalkan kekafiranmu, kekufuranmu, maka seketika itu juga kabar gembiranya adalah dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala-pahalamu, kemudian kebaikan-kebaikanmu itu dihitung sebagai pahala yang mulia oleh Allah. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya kebetulan ada pertemuan dengan beberapa pemimpin negara, sehingga saya harus pamit teman-teman untuk pamit untuk duduk-duduk di sini bersama dengan kalian. Untuk itulah. Iya, lanjut. Dikit-dikit. Gurunda, tunggu itu. Sekalian promosiin yang itu. Bang Jumat TV official. Oh iya, betul. Teman-teman, mohon dengan sangat ya. Channel kita yang kemarin itu ternyata diikuti oleh ulat bulu. Nah, ini mudah-mudahan kuat supaya bisa berdiri tegak, supaya bisa menjadi corong, menjadi toa sebagai salah satu kendaraan untuk menyiarkan kemudian materi-materi apologet perbandingan agama. Ya, ini perbandingan agama namanya, membandingkan antara sembahan, membandingkan antara nabi, membandingkan antara agama, membandingkan antara kitab. Nah, ini penting supaya orang-orang yang ada di pelosok yang jauh dari kita itu bisa menyimak dan mendengarkan. Untuk itu silakan mohon bantuan supaya di follow channel baru kita. Nama channelnya adalah Enteleheng Eleheng Ente. Apa tadi Bang? Bang Suma TV channel. Gitu ya? Ya. Oke, terima kasih semuanya.
channel-channel yang ada di atas juga teman-teman kita untuk di follow. Mahadewa Channel, Bunda Rahma Channel, Handi Selabes Channel, Santo Channel, Robo Channel, Forum Debat Channel, Zulkifli Emak Bas Official. silakan. Lanjut. Ya, silakan moderator naikin lagi Oten. Kalau tadi nggak berani naikin Oten karena lagi belajar, sekarang naikin Oten. Silakan, Bang Handi, gas. Kayaknya nggak ada deh itu. Bang Suma TV Channel, ya betul. Ya, saya kasih pin di channel Zulkifli. Silakan teman-teman di subscribe ya, bangga. Ya di YouTube lah teman-teman, Mas di